Dalam dunia basket antar negara, ada dua ajang tertinggi yang biasa kita kenal, yaitu Olimpiade dan FIBA World Cup. FIBA World Cup adalah salah dua ajang bola basket tertinggi antar negara yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Dan beruntungnya, tahun ini Indonesia mendapatkan jatah menjadi satu dari 3 negara yang menjadi tuan rumah babak grup dari ajang ini. Tapi sebenarnya ada fakta-fakta gila mengenai FIBA World Cup yang banyak orang tidak tahu. Bahkan banyak yang mungkin membuat kalian merasa mind-blowing setelah melihat video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Hanya ada 6 negara juara. FIBA World Cup yang dulunya dikenal dengan nama FIBA World Championship ini pertama kali diadakan pada 73 tahun lalu, tepatnya pada FIBA World Championship 1950. Namun kalau kalian melihat FIBA World Cup tahun ini, memang cuma ada 32 negara yang berpartisipasi. Namun itu adalah hasil seleksi dari kompetisi antar benua atau zona. Jadi negara teratas dari kompetisi FIBA region Asia, Afrika, Amerika, dan lain-lain, merekalah yang akan bertanding. Totalnya ada 212 negara yang terdaftar menjadi anggota FIBA. Dan dari 212 negara tersebut, hanya 6 negara saja yang tercatat pernah jadi juara FIBA World Cup. Wow! Negara tersebut adalah Amerika, Yugoslavia, Uni Soviet, Brasil, Spanyol, dan Argentina. Karena sekarang Yugoslavia dan Uni Soviet sudah pecah, jadi sebenarnya cuma ada 4 negara yang pernah jadi juara FIBA World Cup. Terbanyak dipegang oleh Amerika yang sudah 5 kali memegang medali emas. Padahal ajang ini sudah diadakan 19 kali. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Olimpiade, bahkan lebih parah, karena di Olimpiade bahkan hanya ada 5 negara saja yang pernah menjadi juara, yaitu Amerika, Uni Soviet, Yugoslavia, Unified Team yang sebenarnya sama dengan Uni Soviet, dan Argentina. Kalau kita mengeluarkan Yugoslavia, Uni Soviet, dan Unified Team yang sudah pecah, artinya cuma ada 2 negara saja yang pernah menjadi juara Olimpiade. Pemain NBA dilarang ikut. Awalnya, FIBA World Cup melarang pemain profesional untuk ikut di ajang ini. Jadi artinya pemain-pemain terkenal di NBA sebenarnya tidak boleh ikut. Tak hanya pemain NBA, tapi semua pemain yang dibayar atau bekerja untuk bermain basket di negara manapun secara profesional tidak diperbolehkan ikut. Jadi bayangin aja, dulu FIBA World Cup hanya diisi oleh anak-anak muda sebagai liga persiapan untuk menuju profesional mungkin. Ada fakta menarik bahwa saat pertama kali diadakan, karena pemain liga profesional di Amerika tidak boleh ikut, maka pada FIBA World Cup 1950, timnas bola basket Amerika justru mengirimkan sekumpulan pekerja pabrik perusahaan Chevrolet untuk berlaga di ajang ini. Namun untungnya, mereka tampil hebat di mana mereka menjadi juara 2 dari kompetisi itu. Dan untungnya, pada 1989, peraturan itu dicabut dan baru diberlakukan pada FIBA World Cup 1994. Hal ini tentu tidak hanya memberikan kekuatan lebih bagi negara-negara perkasa seperti Amerika Serikat, namun meningkatkan keseruan bagi kita para penonton. Bayangin aja kalau peraturan ini tidak dicabut sampai sekarang. Mungkin kita nggak akan bisa lihat Shai Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert, dan Dillon Brooks di Jakarta, bukan? Dan pada FIBA World Cup 2023 ini, baru saja pecah rekor jumlah pemain NBA terbanyak yang ikut di ajang ini. Untuk pemain yang masih aktif bermain di NBA sekarang, totalnya ada 55 pemain. Sedangkan kalau total pemain yang setidaknya pernah bermain di NBA, jadi yang nggak aktif juga dihitung, totalnya ada 106 pemain. Ada 20 dari total 32 negara di ajang ini yang minimal punya 1 pemain NBA di timnya. Lalu ada 10 pemain yang pernah terpilih All-Star. Terbanyak di Amerika dengan 4 pemain, ada Brandon Ingram, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jaren Jackson Jr. Finlandia ada 1 pemain yaitu Lauri Markkanen. Republik Dominika ada 1 pemain yaitu Karl Anthony Towns. Kanada 1 pemain dengan Shai Gilgeous-Alexander. Prancis 1 pemain Rudy Gobert. Montenegro 1 pemain yaitu Nikola Vucevic. Dan Slovenia 1 pemain yaitu Luka Doncic. Namun jika dilihat dari tim dengan pemain NBA terbanyak, Amerika di peringkat 1 yang semua 12 pemainnya adalah pemain NBA. Australia peringkat 2 dengan 9 pemain NBA namun tidak ada yang pernah All-Star. Dan Kanada dengan 7 pemain NBA. Tak ada pemain yang menang MVP 2 kali. Sama seperti NBA, Olimpiade, dan FIBA World Cup juga punya gelar MVP untuk pemain terhebat di ajang itu. Berbeda dengan NBA di mana ada banyak sekali yang menang gelar MVP 2 atau bahkan 3 kali beruntun, di FIBA tidak pernah ada pemain yang menang gelar MVP 2 kali, apalagi lebih. Namun hal ini sangat masuk akal. NBA diadakan setiap setahun sekali. Jadi masuk akal kalau ada pemain yang bisa menang gelar MVP 2 kali atau lebih. Sedangkan FIBA hanya diadakan 4 tahun sekali. Jadi besar kemungkinan pemain yang sudah menang gelar MVP sudah tidak ikut membela negaranya, atau bisa juga performanya sudah menurun dan digantikan dengan pemain-pemain yang lebih muda dan hebat.
Namun pemain-pemain yang memenangkan gelar MVP FIBA juga merupakan pemain yang sangat terkenal meski tak pernah menang 2 kali, seperti Kevin Durant, Kyrie Irving, Ricky Rubio, Shaq, dan masih banyak lagi. Sejak pemain profesional diperbolehkan main, hanya ada satu pemain yang menang gelar MVP namun tak pernah main di NBA, yaitu Dejan Bodiroga pada 1998. Pertama kali diadain di beberapa negara sekaligus. Gue ulangin lagi, tahun ini kita memang sangat-sangat beruntung. FIBA World Cup 2023 untuk babak kualifikasi grup diadakan di Jepang, Indonesia, dan Filipina. Ini adalah pertama kalinya kompetisi FIBA diadakan di 3 negara sekaligus. Dan ini adalah yang pertama kalinya kompetisi ini diadakan di Indonesia, dan kedua kali di Filipina dan Jepang. Untuk babak playoff FIBA World Cup 2023 nanti diadakan September di Filipina. Tapi sebelum FIBA World Cup 2023, pertandingan FIBA semuanya hanya diadakan di 1 negara saja. Bahkan FIBA World Cup 2027 nanti yang akan diadakan di Qatar saja, belum ada rencana untuk diadakan sekaligus di beberapa negara seperti sekarang. Amerika bukan yang perkasa. Di ajang ini, Amerika bukanlah tim yang selalu juara, tidak seperti di Olimpiade. Totalnya, setelah pemain profesional diperbolehkan main pada 1994, jadi totalnya sebanyak 7 kali diadakan sebelum 2023 ini, Amerika pernah juara 3 kali, Yugoslavia 2 kali, dan Spanyol 2 kali. Jadi di ajang ini, negara-negara terbilang merata. Tapi hal itu memang maklum, karena sebenarnya FIBA World Cup adalah ajang kualifikasi untuk lolos ke ajang Olimpiade. Jadi bisa dibilang ini bukanlah kompetisi utama dalam tanda kutip, karena yang utama adalah Olimpiade. Jadi kalau kalian bingung, kenapa Amerika nggak mengirimkan pemain-pemain terbaiknya di ajang FIBA World Cup, misalnya Kevin Durant, Damian Lillard, dan lain-lain, ya mungkin karena ini alasannya. USA sendiri sudah mulai mengalami kejatuhan pada 2002 di ajang FIBA World Cup. Sebelum itu, semenjak pemain profesional diperbolehkan main, USA tidak pernah kalah di ajang internasional apapun selama 58 kali beruntun. Wow! Namun rentetan tersebut dipatahkan saat USA kalah dari Argentina pada FIBA World Cup 2002. Akan ada 12 tim yang berlaga di Olimpiade tahun 2024. Negara yang jadi tuan rumah sudah pasti lolos, jadi Prancis sudah pasti lolos, dan tersisa 11 slot negara. 7 diantaranya diambil dari FIBA World Cup 2023 ini, dan 4 diantaranya akan diambil dari FIBA Olympic Qualifying Tournament. Perinciannya, untuk 7 tim dari FIBA World Cup 2023 ini diambil dari 2 tim peringkat teratas dari zona Amerika, 2 tim dari zona Eropa, 1 tim zona Asia, 1 tim zona Oceania, dan 1 tim zona Afrika. Untuk 4 negara wildcard atau 4 negara sisanya akan diambil melalui turnamen FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournaments dan FIBA Olympic Qualifying Tournaments. Jadi kalau kalian bingung kemarin timnas basket pria Indonesia tanding di Syria pada Agustus 2023 kemarin untuk apa? Ini sebenarnya agar bisa lolos ke Olimpiade 2024. Mereka bertanding pada ajang FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournaments yang diikuti 40 negara yang tidak berhasil lolos ke ajang FIBA World Cup 2023 yang sekarang di Jakarta ini. Dan dari ajang pre-qualifying itu ada 5 grup dan tim teratas dari setiap grup itulah yang akan lolos ke FIBA Olympic Qualifying Tournaments. Jadi ada 5 negara. Sayangnya Indonesia tidak berhasil menjadi juara grup yang dimenangkan oleh Bahrain. Nah, untuk FIBA Olympic Qualifying Tournaments, totalnya akan ada 24 negara yang bertanding. 5 negara dari pemenang masing-masing grup pada ajang Pre-Qualifying Tournaments, dan 19 sisanya diambil berdasarkan peringkat dari FIBA World Cup 2023. Gimana? Rumit ya? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.